Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rahmat dengan NIM 43225086 dari kelas 1B TKI. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan limbah cair aerob dan anaerob. Nah, selanjutnya di sini ada proses aerobik adalah pengolahan limbah cair menggunakan bantuan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen atau O2 untuk menguraikan zat organik dalam limbah. Adapun proses pengolahan limbah cair secara aerobik, yang pertama itu pengumpulan limbah dan influen, yang kedua aerasi dan oksigenasi, yang ketiga biodekomposisi organik, yang keempat pengendapan dan pemisahan, dan yang kelima pembuangan lumpur dan outlet air jernih. Selanjutnya metode pengolahan limbah cair secara aerobik. Adapun di sini prosesnya dan prinsip umum aerobik yaitu proses pengolahan limbah cair menggunakan mikroorganisme aerob yang membutuhkan oksigen O2 untuk menghilangkan bahan organik menjadi CO2 plus H2O2 dan biomassa atau lumpur. Tahapannya itu yang pertama influen, aerasi, reaksi biologis, pengendapan, dan influen. Adapun tahap-tahapnya yang kedua itu lumpur aktif, trickling filter, oxidation ditch, kolam aerasi atau aerated lagoon. Nah, selanjutnya proses anaerobik adalah pengolahan limbah cair menggunakan mikroorganisme tanpa memerlukan oksigen. Revolusi pengolahan limbah anaerobik, efisiensi dan energi. Tahapannya itu yang pertama penyaringan dan influen, yang kedua hidrolisis, yang ketiga asido atau asetogenesis, yang keempat metanogenesis, yang kelima pengendapan. Selanjutnya metode georekayasa iklim global secara sistemik. Tahapannya yaitu influen, reaktor geo, produksi gas, dan influen. Adapun contohnya itu stratospheric aerosol, awan reflektor atau cloud blanket. Yang ketiga biokarbon sekuistrasi, ocean carbon blanket. Yang kelima direct air capture and storage. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan kandungan nitrogen limbah cair. Adapun pengolahan kandungan nitrogen limbah cair, kita bisa lihat slide selanjutnya. Nitrifikasi adalah proses biologis aerobik yang mengubah amonia menjadi nitrit lalu menjadi nitrat dengan bantuan bakteri nitrifikasi. Karena proses ini membutuhkan oksigen, maka dilakukan dalam kondisi aerobik. Adapun tahapannya yang pertama itu influen, pengolahan awal, denitrifikasi, nitrifikasi, sedimentasi, dekontaminasi lanjutan, dan yang terakhir itu influen dan reklamasi. Nah, selanjutnya pengolahan kandungan nitrogen limbah cair denitrifikasi. Nah, adapun penjelasan denitrifikasi yaitu proses biologis anaerob atau anoksik yang mengubah nitrat menjadi gas nitrogen atau N2 sehingga dapat lepas ke udara. Proses ini dilakukan tanpa oksigen bebas. Tahapannya yang pertama itu influen, air limbah yang mengandung materi organik kompleks dialirkan ke pengurai atau tanpa oksigen bebas. Yang kedua, reaktor digester, kondisi anaerobik penuh bakteri dan asistogenik mengurai senyawa kompleks menjadi asam lemak. Yang ketiga, proses metanogenesis, bakteri metagenik mengubah VFA menjadi metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Yang keempat itu biogas terbentuk gelembung biogas CH4 dan CO2 naik ke permukaan dan dilepaskan ke kolektor gas. Yang terakhir ke penyimpanan dan penggunaan. Biogas disimpan, digestat, dipompa keluar untuk digunakan sebagai pupuk. Di sini kita bisa melihat cara tahapannya. Baik, selanjutnya pengaruh pemakaian biofilter, struktur saluran tawon pada pengolah limbah organik sistem kombinasi anaerob aerob.
Yang pertama itu limbah organik masih mencemari lingkungan. Banyak limbah organik mengandung zat pencemar tinggi sehingga menyebabkan air keruh dan berbau. Yang kedua, pengolahan limbah biasa belum maksimal. Pengolahan hanya dengan satu sistem terkadang belum cukup untuk menurunkan pencemar. Yang ketiga, biofilter sarang tawon diduga lebih efektif. Struktur sarang tawon memiliki banyak rongga sehingga bakteri lebih mudah berkembang. Yang keempat, biofilter sarang tawon diduga lebih efektif. Struktur sarang tawon memiliki banyak rongga sehingga lebih mudah berkembang. Yang terakhir itu perlu teknologi yang murah dan mudah digunakan. Pengolahan limbah harus efektif, tetapi tidak mahal dan mudah diterapkan. Selanjutnya, adapun permasalahan utama. Di sini permasalahan utama ada 6. Yang pertama itu tingginya pencemaran limbah cair industri tahu dan tempe akibat kandungan bahan organik yang sangat tinggi seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Yang kedua, banyak industri tahu dan tempe skala rumah tangga belum memiliki sistem pengolahan limbah sehingga limbah langsung dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, limbah cair menyebabkan meningkatnya nilai BOD dan COD sehingga kualitas air sungai menurun dan oksigen di perairan berkurang. Yang keempat, limbah organik menimbulkan bau tidak sedap dan dapat merusak ekosistem lingkungan sekitar. Yang kelima, pengolahan limbah dianggap mahal dan menjadi beban biaya bagi pengrajin tahu dan tempe kecil. Dan yang terakhir itu diperlukan metode pengolahan limbah yang sederhana, murah, hemat energi, tetapi tetap efektif untuk menurunkan kadar pencemar limbah organik. Nah, adapun faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya di sini ada 5. Yang pertama itu limbah cair industri tahu dan tempe menjadi masalah utama karena mengandung bahan organik sangat tinggi seperti protein, karbohidrat, dan lemak sehingga mencemari lingkungan. Yang kedua, banyak industri tahu dan tempe masih berskala rumah tangga dan belum memiliki sistem pengolahan limbah karena keterbatasan biaya dan teknologi. Yang ketiga, penggunaan air yang sangat besar dalam proses produksi menyebabkan volume limbah cair meningkat dan memperburuk pencemaran sungai serta lingkungan sekitar. Yang keempat itu kandungan BOD dan COD yang tinggi membuat oksigen di perairan berkurang sehingga dapat menimbulkan bau tidak sedap dan merusak ekosistem air. Yang terakhir, penelitian menggunakan metode kombinasi anaerob-aerob dengan biofilter struktur sarang tawon untuk membantu bakteri menguraikan limbah organik secara lebih efektif. Nah, selanjutnya di sini ada pun solusi yang ditawarkan. Ada 4, yaitu yang pertama menggunakan sistem pengolahan limbah kombinasi anaerob-aerob dengan tujuannya itu mengurangi kadar pencemar organik pada limbah tahu dan tempe agar lebih aman bagi lingkungan. Yang kedua, pemakaian biofilter struktur sarang tawon. Tujuannya meningkatkan tempat tumbuh bakteri pengurai sehingga proses pengolahan limbah menjadi lebih efektif. Yang ketiga, memanfaatkan aktivitas bakteri alami yang tujuannya mengurangi bahan organik limbah secara biologis dengan penggunaan energi dan bahan kimia yang lebih sedikit. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penurunan BOD dan COD yang tujuannya itu memperbaiki kualitas air limbah sebelum dibuang ke tempat umum. Nah, adapun hasil dan manfaat. Hasil dan manfaatnya di sini ada 5. Yang pertama itu sistem kombinasi anaerob-aerob dengan biofilter berhasil menurunkan kadar pencemar limbah tahu dan tempe sehingga kualitas air menjadi lebih baik. Yang kedua, efisiensi penurunan BOD mencapai 53,33% sampai dengan 91,36% dan COD mencapai 61,15% sampai 85,83% sehingga pencemaran lingkungan dapat dikurangi. Yang ketiga, penggunaan biofilter membuat proses pengolahan limbah lebih efektif dibandingkan reaktor tanpa biofilter karena membantu pertumbuhan bakteri pengurai. Yang keempat, metode ini mampu mengurangi bau, kekeruhan, dan kandungan bahan organik dalam limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir, itu sistem pengolahan ini sederhana, hemat energi, biaya operasional lebih murah, dan cocok diterapkan pada industri kecil tahu dan tempe. Baik,
itulah tadi penjelasan tentang pengolahan limbah cair anaerob dan aerob. Saya Feli Rahmat mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk.